bertemu lagi dengan saya Emilia Media di YouTube Akademiku Indonesia. Kali ini adalah serial edukasi entrepreneurship dan bisnis. Tentunya bagian yang ketiga bersama Pak Kosmas Kristanmas. Ya, melanjutkan topik sebelumnya ya, yaitu adalah bagaimana membangun bisnis keluarga bertahan sampai 7 turunan. Ya, yang terakhir itu kita lagi ngomongin tuh ngebahas tentang suksesi ya. Itu suksesi itu juga menarik ya. Banyak kasusnya justru banyak di suksesi itu ya Pak. Itu gimana Pak? Ya, suksesi itu sesuatu yang merupakan keniscayaan. Artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, itu harus terjadi. Kenapa? Karena namanya manusia itu satu saat kan ada akhirnya. Nah, ketika terjadi titik atau waktu yang mengharuskan terjadi penerusan begitu, suksesi, maka pertanyaannya adalah apa yang mau diteruskan? Nah, iya. Dan kepada siapa? Kan gitu kan? Nah, umumnya sampai saat ini kalau orang berbicara tentang suksesi itu adalah kekuasaan. Kalau bisnis keluarga itu berarti pemimpinnya. Iya. Ya kan? Iya. Nggak mau turun kata. Iya kan? Ya maksudnya kapan berani mau mahkotanya diserahkan gitu kan? Nah, dalam tradisi orang-orang timur seperti kita itu umumnya masih tabu. Tabu ya. Tabu berbicara suksesi sebelum saatnya. Kamu udah doain orang tua udah baik ya. Kok kamu udah kepengen menguasai harta ya, ya kan? Dan alasan-alasan lainnya. Oleh karena itu masalah suksesi itu biasanya dibicarakan atau disiapkan diam-diam. Oh gitu. Sehingga terjadi, ketika terjadi suksesi, malah tidak ada yang tahu selain yang mempunyai hajat itu, ya kan? Karena tidak ada yang tahu, maka tidak ada yang menyiapkan. Nah itulah kemudian terjadi ketidaksiapan ketika suksesi itu harus terjadi. Tapi kan kadang-kadang suksesi itu karakternya beda ya. Penerus atau mungkin kayak value-nya gitu kan, mungkin ya, gaya kepemimpinan. Misalkan ayahnya itu lebih otoriter, anaknya itu lebih senang mengalah misalnya. Sehingga pada saat menurunkan suksesi itu ada ketidakpuasan misalnya. Karena memang karakternya kan berbeda. Kayak gimana tuh? Ya, sekali lagi setiap orang mempunyai karakter masing-masing ya. Walaupun dia lahir dari orang tua yang sama, ya kan, makan dari periuk nasi yang sama, ya kan, masing-masing mempunyai DNA sendiri-sendiri, kira-kira begitu, ya kan. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara mengenai bisnis keluarga, apalagi kalau yang mau diwariskan adalah sebuah bisnis yang cukup besar, yang sudah mempunyai banyak karyawan, mempunyai banyak mitra bisnis dan sebagainya. Keberlangsungan kepemimpinan itu menjadi krusial. Jangan sampai apa yang sudah dirintis, dibentuk sedemikian rupa, ketika berpindah tangan tidak dikelola sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan merasa tidak nyaman. Nggak mau lagi kalau lewat bapaknya lebih banyak di diskon. Misalnya itu. Mungkin anaknya udah pakai komputer, misalnya udah nggak boleh diskon gitu kan. Misalkan gitu. Ketika orang tuanya masih ada, komitmen orang tuanya luar biasa. Kalau dia janji deliverynya 1 minggu, itu dilakukan dalam 1 minggu. Giliran anaknya udah nggak seperti itu. Contoh ya. Contoh lain adalah barang yang dikirim ternyata tidak seperti mutu yang dijanjikan. Kemudian harga juga tidak sebersahabat dulu, ya. Dan alasan-alasan lainnya seperti itu sangat mungkin terjadi. Ada tuh ya, saya pernah Pak kasus
Jadi kalau bapaknya itu dia bilang transaksi besar-besar sekalipun nggak pernah pakai surat, nggak pakai surat perjanjian. Kayak nggak tahu bapak gua aja sih lu, katanya gitu kan. Nah jadi tapi sama anak, karena anak kan namanya sekolahnya kan udah lebih tinggi, mereka apa-apa tuh kan harus pakai surat menyurat. Sedangkan ternyata ke rekan bisnis ayahnya gitu kan. Nah itu marah besar gitu sampai udah aku putus hubungan aja lu nggak tahu aku sama bapak kamu, katanya gitu kan. Masalahnya apa? Bapaknya transaksi mau miliaran aja sekalian, kagak pakai surat, cuman pegang omongan, ya kan? Tapi yang namanya anaknya kan mungkin khawatir, takut kayak gitu. Itu ternyata ada kayak apa sih value-nya itu loh, ya. Value-nya itu seperti apa tuh Pak? Value yang harus diturunin orang tua ke anak itu gimana? Betul. Jadi ini masalah perbedaan zaman ya, ya kan? Tapi kembali lagi pada dasarnya bisnis sampai kapanpun juga itu modal utamanya adalah trust, kepercayaan. Kalau saya percaya dengan seseorang, maka saya nggak usah nanya harga, ya kan? Saya juga tidak perlu ada surat pernyataan utang, ya. Kalau perlu saya pinjam aja, berapapun akan dikasih, karena saya percaya, ya, yang meminjam akan mengembalikan pada saatnya. Tapi zaman kan sudah berubah. Ketika di pihak saya terjadi suksesi kepada anak atau generasi berikutnya, di pihak mitra saya pun rata-rata begitu kan. Dan karena pendidikan, karena persaingan, itu semuanya juga ikut berubah. Memang pada awalnya akan terjadi gesekan. Loh, kemarin saya dapat harga segini, saya mendapatkan kredit term seperti ini, ya kan? Kok tiba-tiba ketika kamu ambil alih, harganya tidak seperti yang saya harapkan. Kemudian saya harus membayar dalam tempo yang lebih singkat dan sebagainya. Nah, ini hanya masalah transisi sih. Yang diharapkan perlahan-lahan para pihak juga bisa menyesuaikan diri. Pak, kalau misalnya perusahaannya gede sekali ya, kayak misalnya konglomerat lah gitu bisa dibilang. Nah kan uangnya tuh banyak. Itu ada katanya satu konglomerat yang malah sebagian besar asetnya itu malah diserahkan ke filantropi. Hanya sebagian aja, sedikit aja yang dikasih ke anaknya. Nah itu sebenarnya bijaksana nggak sih? Gitu. Ya. Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa goal atau tujuan utama orang itu kan mencari kebahagiaan hidup harmonis. Kalau yang kedua dia mempunyai kekayaan karena bisnis, yaitu untuk mendukung keluarganya bila hidup sejahtera. Itu dua dulu deh. Nah yang ketiga kita berbicara mengenai values, ya, cita-cita, idealisme seperti tadi ya. Utang itu harus dibayar, ya, itu yang diwariskan nomor 3. Yang keempat, ada kalanya orang merasa ngapain sih saya wariskan kekayaan, padahal kekayaan saya kan dulu mendapatnya juga dari bisnis, ya. Jadi saya mempunyai kewajiban moral untuk mengembalikan kekayaan saya kepada masyarakat. Itulah yang namanya filantropi. Ya kan, jadi nggak usah heran sih. Tetapi kalau misalnya pengusaha kaya kemudian semua hartanya diberikan kepada sosial, ya nggak segitu juga kali ya. Nggak kebagian banget ya. Ya, tetapi kan warisan kan tidak harus dan tidak hanya berupa harta. Bisa juga karena nilai-nilai tadi, pendidikan formal, keterampilan dan lain-lain, yang diyakini membuat keturunannya bisa hidup mandiri dan bisa berkelanjutan. Ya, sepertinya masih ada satu loh, Mil. Apa tuh? Setelah filantropis, ada perasaan untuk kembali ke hidup spiritual. Ya kan? Orang yang merasa masa muda saya sudah begitu susah, saya bekerja keras, saya berhasil membangun keluarga yang harmonis,
kemudian bisnis saya memungkinkan keluarga saya bisa hidup sejahtera, saya bisa meletakkan dasar-dasar value untuk keturunan saya. Filantropi tadi berbagi, lalu ini saatnya saya untuk hidup untuk bekal saya di kemudian hari, spiritual. Ya. Ada ya yang gitu, jadi bisnisnya malah udah diwarisin. Betul, bahkan ada yang meninggalkan semua kekayaan duniawi, dia masuk menjadi pandita, menjadi rohaniwan. Ya. Padahal cari uangnya banyak ya. Ya, justru itulah dia menemukan. Setelah semuanya tercukupi, dia menemukan ternyata apa yang saya inginkan di dunia ini sudah lebih dari cukup. Berlebihan sekali ya. Lebih dari cukup lah. Nah, kemudian dia merasa, ini suatu saat saya tinggalkan semuanya. Harta duniawi, bahkan keluarganya pun dia sudah tinggalkan. Karena dia yakin keluarganya bisa hidup bahagia tanpa dia. Jadi dia sudah bisa memulai membangun sebuah transisi. Dia hidup melayani orang lain secara spiritual, berdoa sepanjang hari, mendoakan orang lain. Bagus ya, kalau kayak gitu ideal ya kayaknya ya. Ideal banget. Ideal ya. Tidak semua orang seperti itu memang. Tidak seperti itu. Iya. Ya kan, apalagi yang kadang-kadang malah kasusnya tuh mencuat, ya. Maksudnya kayak rebutan warisan, ya. Itu setelah almarhum. Nah, kalau masih hidup kan masih bisa diselesaikan. Ternyata setelah almarhum, ya perusahaannya jadi rebutan, kayak gitu. Nah itu kan berarti butuh kayak apa sih, kayak tata kelolanya atau mungkin kayak gimana? Itu ada triknya nggak, tipsnya? Ya, nah ini pesan bagi orang yang mempunyai kekayaan, tapi sebetulnya juga pesan buat kita semua, ya, bahwa kita mengusahakan keluarga yang harmonis, sejahtera, itu tidak hanya selama kita berada, tetapi juga ketika kita sudah tidak berada, kita berharap keluarga yang kita tinggalkan ini juga tetap hidupnya harmonis, sejahtera, tetapi juga rukun, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Itu hendaknya orang tua itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Kalau misalnya punya harta mau dibagi, ya bagilah. Ya. Baginya itu lagi selama masih hidup lah ya. Ya, ada yang membagikan sebelum terjadi sesuatu. Tetapi ada juga yang membagikan melalui surat wasiat. Sudah ada pembagiannya. Ya kan? Masalahnya adalah kadang-kadang karena administrasi perkawinan ada orang yang memiliki lebih dari satu. Iya itu Pak. Ya kan? Iya. Dan nggak ketahuan lagi masih hidupnya. Itu tidak tercatat atau tidak diakui secara hukum. Tidak diakui secara hukum, betul. Ya, tetapi secara adat itu nyata. Oh iya. Ya kan? Iya. Perkawinan adat, tahu sama tahu, saling menghormati, tahu, tetapi tidak tercatat di catatan sipil. Istri kedua, ketiga, keempat. Nah, itu kalau terjadi sesuatu itu bisa menjadi masalah. Ya. Nah, itu tentu kalau ketika orang tua masih ada, komunikasinya baik, transparan, semuanya bisa dibicarakan di dalam yang namanya dewan keluarga. Ada loh tata kelola bisnis keluarga, itu membangun organisasi-organisasi seperti itu. Itu yang namanya dewan keluarga. Dewan keluarga itu harus dari anggota keluarga atau bisa juga kita kayak dari pihak orang luar misalnya gitu, yang lebih netral atau gimana, karena kalau keluarga pasti kan egonya masing-masing ya kayak gitu. Atau mungkin orang tua punya anak kesayangan, anak emas ya kan, sedangkan kan mungkin anak emas itu malah lebih pintar mendekati gitu, sedangkan anak yang bukan anak emas bukan artinya jelek juga, tapi orang tua mungkin kenapa memilih dia jadi anak emas karena paling mirip misalkan gitu dengan dia gitu kan, misalkan ini hanya contoh ya. Dewan keluarga itu pada intinya adalah semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga. Ya, tidak melibatkan orang luar.
Ya, itulah urusan internal, urusan dalam negeri lah, ya kan? Sehingga segala sesuatu konflik, ketidakpuasan, keluhan, semuanya itu dibicarakan di dalam dewan keluarga. Pak, kalau dewan keluarga, kalau banyakkan kan ada perusahaan yang anaknya saja. Kalau menantu, ya, atau mungkin bisa dibilang menantu luar, gitu kan ya, atau cucu dalam, cucu luar, gitu, atau misalnya menantu lah ya, menantunya itu termasuk di bagusnya itu dilibatkan juga di perusahaan, atau nggak usah ikut-ikutan gitu, biar yang satu darah aja gitu. Ya, dua-duanya adalah pilihan, ya. Sekarang beginilah ya, lebih percaya profesional atau lebih percaya pada menantu, ya kan? Ada kalanya orang bilang, oh ya kita lebih baik percaya sama profesional. Kenapa? Karena dengan profesional kita bisa hitung-hitungan, ya kan? Targetmu sekian loh ya. Kalau kamu nggak bisa mencapai, ya sudah, pecat. Tapi kalau menantu apa yang dipecat? Nggak bisa dipecat. Nggak bisa kan? Nah, tetapi kebalikannya, bagaimana dia tadinya adalah profesional, kemudian menjadi menantu. Iya Pak. Seru kan? Seru. Itu kemungkinan lain. Jadi kembali lagi. Kayaknya cari-cari menantu mendingan gitu Pak. Cari dulu profesional supaya. Hati-hati loh. Ada yang menantunya begitu pintar, lalu, belum tentu dia bisa melanjutkan atau mau melanjutkan visi misi orang tua. Hati-hati, gitu kan. Tetapi sebagai anggota keluarga, dia sudah tidak bisa dipecat kan? Nggak bisa. Kan kita nggak mau gara-gara dia dipecat sebagai profesional, hubungan keluarganya gimana? Bingung, ya kan? Serba salah ya. Betul. Nah itu kita nggak ingin terjadi kasus-kasus. Ada loh yang terjadi sampai, ya kita nggak usah cerita lah ya. Jadi gimana? Makin menarik kan? Menarik. Wah, kita masih lanjutkan nih, ya kan? Iya nih, aduh. Kita udah 3 sesi videonya, tapi kita masih penasaran, ya. Masih banyak yang kita bisa kupas. Iya. Gimana ini kelanjutannya ya? Karena ini juga ngomongin apa sih, kayak kehidupan juga sih. Betul. Ya, perjalanan. Apalagi itu berapa lama sih? Kira-kira berapa puluh tahun Pak yang paling lama itu perusahaan keluarga itu? Menurut, ya kita tinggal cek di internet ya, ada yang sudah ada sejak tahun 700-an. Hah, 700-an? Ada bisnis keluarga di Jepang itu sudah puluhan abad. Hah? Iya, belasan abad lah ya. Kayak kerajaan ya? Betul, dan itu masih bertahan sampai hari ini. Wah, hebat ya? Hebat. Nah, kenapa itu? Nah, itu kenapa itu? Makanya kita kan mau bikin kembali lagi ke tata kelola. Mereka sudah membangun sebuah prinsip yang disepakati dan dijalankan secara konsisten, secara disiplin. Bisnis ini nanti hanya diturunkan ke anak laki-laki pertama, ya kan? Nah itu kasus lagi. Itu salah satu contoh. Jadi kalau kamu itu bukan anak pertama laki-laki, ya kamu tahu diri, kan gitu kan? Lalu gimana dong? Apakah dia tidak dapat warisan? Dia tetap mendapat warisan dalam bentuk kekayaan. Ada tapi kan Pak suku ya di Indonesia, suku apa ya yang malah mewariskan ke wanita. Betul. Ada ya? Ya, jadi di dunia ini ada yang namanya patriarkal seperti umumnya, dan ada beberapa budaya atau suku bangsa yang matrilineal. Itu sah-sah saja, ya kan? Bahkan kadang-kadang ada pendekatan agama tertentu yang juga mendahulukan atau mengutamakan yang keturunan laki-laki daripada perempuan. Begitu. Wah, makin menarik, dan tentunya kita akan mengulas lebih dalam lagi, terutama pada kesempatan berikutnya. Ya, kesempatan berikutnya itu yang tadi, yaitu gimana tata kelola ya family business
untuk supaya bisa bertahan di sampai 7 turunan ya Pak ya. Ya, bahkan kayak yang perusahaan Jepang itu ya, yang sampai berabad-abad ya. Tentu saja dengan Pak Kosmas Kristanmas ya. Oke, pemirsa semuanya, berikut demikian untuk perbincangan kali ini dan serial edukasi ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan saksikan lagi ya di tayangan berikut-berikutnya yang pasti lebih seru lagi nih ya. Pak Kosmas nih punya story yang lebih menarik lagi ya. Oke, di YouTube Akademiku Indonesia, jangan lupa ya di subscribe, like, dan share. Juga nyalakan loncengnya supaya saya makin semangat untuk bikin video-video yang bermanfaat untuk Anda semua. Ya, mungkin gitu aja Pak Kosmas. Makasih nih. Sama-sama, ilmunya berharga banget ya. Ini Pak dosen ya ngajarin ya kan. Udah meneliti banyak sekali untuk apa di family business ya, banyak kasus-kasusnya. Gitu aja. Terima kasih sekali ya, kita akhiri dulu videonya dan sampai jumpa kembali ya, bye.